nan pertamu sebagai organisasi Dewan Masjid itu fungsinya dua. Nawal sawah sebab agak mudah saya. Pertama fungsi struktural, Padang luar biasa majunya. Lain seru itu dua kecamatan lah sampai ke bawah. Itu perlu. Sebab kalau tidak ada struktural itu tidak ada nan batampur boleh dijinjak, batali boleh diri. Ada nan menjadi imamnya, imam dari organisasi secara struktural, mulai dari tingkat pusat, dari Sukala, di provinsi, kami dan kawan-kawan, kabupaten kota, di Padang Pamaikus dan kawan-kawan seterusnya. Oh dari ibu kan nomor itu apa nama? Alah, mantu kalau kagu ini, nggak lupa. Kecamatan Gunung Sedok. Ada di kecamatan lain. Itu perlu, tidak mungkin tidak. Apalagi kalau ingin naik awak ke Gaduang, Gaduang memang nanti Senayan. Lagi daunnya itu, pemimpin daunnya ke Senayan. Nah mungkin tidak harus satu, lain bisa di Padian Pak. Lain satu, awak di Serak, ya boleh tidak satu. Lihat tu kawan-kawan dan bangsa. Artinya tidak salah itu lembaga untuk menjadi pusat konsolidasi, karena awalnya di atas nama kan orang setarui. Lain satu awak tinggal di rumah tu lain di mana itu, lain bangga apa kayaknya macam tu dari kawan macam mana? Hah? Kamu sampai itu tak kau yang baru, kalau sampai itu tak kau yang cuma referensinya lah sudah buat ini punya pak. Dari satu apa? Apa ni kalau ada satu? Jadi jangan kalau generasi ambola mungkin sisa-sisa pikiran lama dari Orde Baru dan organisasi itu tidak terlalu penting, harus dihilangkan itu karena selama Orde Baru itu ditekankan oleh Bapak siapa? Kalau ketiga dari salsa, kalau ketiga Pak Mego soalnya. Nah, kalau dulu gini nak masuk itu dah. Tapi pikirlah Pak kan ada masalah. Nah, kalau cerita panjang bisa, itu nomor satu. Dewan Masjid sebagai organisasi strukturnya tentu diharapkan rancak dari atas sampai ke bawah. Alhamdulillah Padang bergerak dan kota-kota kita gerakan lain. Kemudian yang kedua, Iko Ketua Harian Padang itu tadi bagi masukan yang Dewan Masjid dari segi fungsional, dari segi fungsi, dari segi kegunaan, menurut Ambo tidak boleh tidak siapapun adalah satu menjadi penggerak masjid, aponyo di Dewan Masjid, pengurus masjid, garin masjid, jamaah masjid, semua orang yang hidup di masjid. Ayat yang tiga itu paling tidak harus apa? Surah At-Taubah ayat 18, Surah Taubah 107, Surah Taubah 108. Jadi apa betul? Itu bekal. Sebut tiga ayat itu yang secara apa namanya eksplisit itu apa soal? Payah apa secara jelas menjelaskan siang kamau ni musaji surat Taubah ya 18. Nang kedua apa larang pantang yang tidak boleh di musaji surat Taubah 107 Taubah 107. Nan ketiga sia nan aktivis masjid dan bagaimana masjid itu diurus. 3 ayat.
Yang pertama imarah masjid. Nan kedua larang pantang nan ndak boleh ada di masjid. Nan ketiga profil aktivis masjid. Aku baru menyinggung Pak Bagus. Kata ayat tadi itu yang mesti masuk dalam pikiran siapapun. Beko mau share tulisan tadi lah mau siapkan malam cek seminggu yang lalu mau hari yang lalu cek. Sebab awak lah mulai meloyo pari cek orang Piaman. Itu meloyo baru Pak. Itu panji meloyo baru. Hah? Kau muak karena tadi. Maloyo baru nyokosongan sasap ke tibo kurang ada karena pejabat ke tibo maloyo na paling mana di dari itu abu tulis judulnya privilege masjid. Di masjid itu tidak ada yang punya hak istimewa kecuali imam cik. Cik mau kirim tulisan negara itu begitu deh. Lalu itu lagi main di media. Sampai tak seduang bapak minggu ya. Awaknya gantian jadi menjadi khatib tidak mengecek awak setiap hari. Apa Allah nangka orang ketek-ketek biasa, khatib-khatib biasa. Lain khatib profesional, profesor. Lo boleh anda mau lalu saja ada penjabat ibu. Hai kapun duang penguruh itu bagaimana? Nah, mau bayangkan lo lah ketua saya tibo kan. Lain profesor tibo ketua dewan masjid tibo. Hanya langsung saya tagak maaf. Khatib kita hari ini Bapak pejabat anu kapun dua orang dari ngecek awalnya telepon lo dari kami besok khatib jadi naftas. Jadi ketersinggungan cerdas sebagai judulnya. Amu tersinggungnya cerdas di jalehan tidak ada privilege di masjid karena tidak tahu Josuret Taubah ayat 107 apa? Nah awak sampai ringan saja lah berapa menit tuak Pak Mekos berapa waktu berapa Mekos malam ini tadinya tak apa dalam mau 10 menit bagian amu 10 menit lain. Satu dulu tanggung jawab imarah, tanggung jawab maramian masjid. Pertama konsolidasi akidah. Innama ya'muru masyarillah man amana billah. Saya sebutkan bagian di sini itu. Dan kedua iqamis shalah ibadah. Dan ketiga ital zakah. Itu yang disampaikan siapa tadi? Perintah membayar zakat itu sama maknanya dengan pemberdayaan umat. Salah satu cara yang bisa tampuh untuk pemberdayaan itu menggerakkan potensi zakat, potensi infak. Itu kerjasama kecil Sirika tadi. Bagaimana seluruh masjid mulai memikirkan di samping masuk mencari piti masuk, juga memikirkan piti keluar. Contoh-contohnya lah banyak, best practice semuanya. Contohnya ada masjid apa di Jawa itu, Joko Rian, Joko Karyan. Dan namanya masjid lain, artinya pengurus masjid, dewan masjid tidak hanya berpikir mengumpulkan infak tapi juga memikirkan lingkungan. Nah, kemudian malam yakshaillallah itu memaknai pembinaan remaja di masjid. Sebab akhlak mulia itu ada di masjid. Di kantor kok kalian tahu kurang berurang, tapi kalau di masjid seluruh sistem mesti walam yakshaillallah. Nah, sudahlah itu selesai itu pengajian lain. Tolong sebagai bahagian dari penggerak masjid, malah terpikir dengan judulnya tadi membangun pasukan mujahid masjid. Kontamilo bisa kok Pak Megus? Karena ada isu kok tentang ulama, nak mulai langka, ulama, nak mulai terancam, ulama dan lain. Mesti diberikan garda. Mungkinlah bisa lo pikir ke sini. Tapi kalau awak pikir-pikir lo buat lo beko sepertinya mau undang lo awak diskusi aja lo cari situasi lo untuk sumber kan masih nyaman. Tapi setidak-tidaknya masjid itu dalam tulisan apa itu epicentrum
Nanco gampo ke pusat gampo. Menggari na lain dia ketikum saji ko menggari. Aku acaronya tuh. Ketikum saji menggari sadonya. Nah, itu kejadian tuh tadi harus wak pikirannya pemegus ba'acaro pengurus masjid itu dibentuk, pengurus musala dibentuk, hak kewenangannya dan sampai kepada soal-soal tanahnya dan soal-soal lain. Kalau dewan masjid sebagai organisasi itu kan bab lain. Ini masjid sebagai epicentrum masyarakat. Kalau dipakai bahasa orang kehutanan, hotspot. Atau ganggu anak bahasa ini pilihan katanya saja. Kalau di bahasa kebakaran, titik api. Allahu Akbar kata orang suka parang, saja parangnya. Kalau padangnya komandoan Allahu Akbar, parang itu menjadi hotspot. Atau menjadi epicentrum. Kalau gampu menggari saja, menggari dan lain. Nah, itu lama pekerjaan awak. Tapi paling tidak awak harus menuju ke sini. Itu masjid dari segi fungsional. Amun yang kedua nambah wanti-wanti dalam tulisan itu larang pantang di musajid. Luar biasa setelah amun lihat tafsir dari ayat surat Al-Baqarah 107. Mengapa Al-Quran menggunakan 3 ampek kato dan sangat dilarang? Allazina yattakhizun, orang-orang yang menjadikan masjid diraran wa kufran wa tafrikan wa irsyadan liman haraballah. Aku nu paling bare sampai ko larang pantang. Jangan ada di masjid dirar sumber kehebohan. Jadikan masjid sumber ketenangan. Yang merabu-rabu, saya khutbah tentu orang beli khutbah kok sanang mengenal orang dah. Kemarabu-rabu saya berita dia nu baru belurah berita di hok baru kan sampaian itu sumber dirot. Da ada dalam sejarahnya Minangkabau orang nang konflik balik di masjid. Bacalah sejarah ulama awak. Da ada ulama awak yang sepertinya ulama nado kini apa kurangnya Buya Hamka keulamaannya tapi tidak menimbulkan kegaduhan. Apa kurangnya ini candu keulamanya tidak menimbulkan kegaduhan? Apa kurangnya Imam Bonjol kecuali dia penjajah dalam kegaduhan? Itu kan karena dirar itu. Semangat dirar itu tidak dipahami di ulama dengan bagus sebagian sehingga dilah balik lo orang dengan saja mangko sakit kepalanya nyempalan untuk orang tua informasi terus satu diro maka banyak manfaat yang harus dibuat saja sampai mengaji yes, sampai majlis taklim yes, sampai alai BMT lah doa. Kenapa tidak? Bangun kau di Jawa orang habis Jumat itu mungkin untuk buah dewa tradisi itu di Sulawesi Selatan atau buah orang gelar sajadah di pekarangan lawe itu orang menggaleh ambo pai bulan Januari tahun lalu ke masjid di Makassar segadang musiraya waktu masadi sekitar musadi itu sediona sampai pada sukalan untuk orang menggaleh dari jam 10 sampai jam 3 orang menggaleh bayi kan saja lah impaknya baratalok kawan lacok sampai ke gubernur tu acet tau kawan gue padahal nangka hidup itu kan masyarakat awak nangka membalik ke jamaah manfaat panjang cerita kalau kaji itu mau sajian seperti itu tak bisa awak pakai itu karena dirar antara dirar dan manfaat ada bisa seimbang padahal mestinya dirar hilang manfaat lagi. Apa larangan pertama di jangan bayar di mustajib. Salah saya ledo. Pada soal pengurus sudah selesai diselesaikan. Iku bulan berkali-kali lo menyelesaikan soal pengurus saja. Ada saja nah.
Jadi kecamu sambil bercanda, orang saji, saya goyangan orang boleh, kalau ini kursi presiden dari rumah saya pokoknya. Yang kedua, kufran. Kufran itu pengingkaran, bukan sekedar kafir, Pak. Suasana masjid itu mestinya bukan suasana yang menimbulkan kontraproduktif, yang menimbulkan pertentangan, yang menimbulkan kekafiran, yang menimbulkan suasana tidak nyaman. Yang ketiga, tafrikan. Ikhtilafan boleh, tapi tafrikan tidak boleh. Berbeda itu biasa, tapi bahasa lisih tidak boleh. Apalagi kalau irsadan lima haram Allah menjadi sumber provokasi bagi merusak agama Allah. Acu cari tafsir itu bego di rumah, saya ingin mengaji apa yang menjadi terlarang di masjid. Kamu kan itu sebenarnya disampaikan dari kaki tambah tadi gua itu nabi bisik leh. Ada ibu-ibu yang kreatif, yang menggalih dia sebuah. Hanya terpengaruh mana juga jiri adu solehin, haram jual bali di musaji. Haram jual bali di musaji itu Pak Ketua waduh kira. Ketika orang sedang sholat dan musaji itulah disepakati lo di majelis ulama seluruh tampek dan dipakai untuk sholat. Dan di luar itu nak musaji lah itu keras masjid temu dan galeh lah dua. Ya barido. Kau orang dah senior rumah lingkungan, tolong galeh lah. Boh jemaah kau satu kali ada ibu-ibu nang kreatif mana. Dia pagi dia bawa kue awak pun suka je kadang rumah belinya. Tidak masalah tu doh. Itu bentuk daripada manfaat. Karena logikanya kan sederhana saja. Di mana ada orang, sini ada rezeki. Kalau ada rezeki, kenapa orang ini mengawal rezeki orang? Di mana ada orang ada rezeki sini nanti. Tanya lah reka kalau tidak teori ekonomi. Sampai Pak, apa saja berkok kalimatnya masing-masing apa maksud dari ayat ini? Mestinya anak ketiga lain mau minit lain aktivis masjid satu orang nan punya komitmen gampang ayat la takum fil masjid dirar. Mestinya pengurus masjid, dewan masjid tidak boleh kompromi lain. Kalau tidak bantu pengurus itu dorong saja untuk digantikan yang lain. Buat para lu dia menamu gadang dia kamu saji sendak di pengurus saji itu dirar itu dirar tuh Pak Ji. Masa pengurus saji kamu saji sendak pelok ilala itu jangan kompromi jo anak para lu piti rancak saji tapi orang dah do kan jadian lo jadinya besok jadian jadi candi jadinya la takum gitu pengkayat serta pembalai. Jangan kamu berdiri di masjid yang di dalamnya ada unsur yang ampek tadi. Jadi mulailah reformasi. Kalau pakai bahasa Habib Rizik, revolusi. Revolusilah pengurus masjid. Benar orang-orang yang di masjid. Lai orang di masaji saya lebih kurang perhatian. Apa lai orang tak kamu saji? Logika lurus lalai mainkan. Salam moga pilih ada nyadainnya kerajanya sinan pitih banyak emangnya kan lagi pitihnya kawan enggak kan tanya tuh kadang-kadangnya main lo sinan tuh. Jadi kalau menurut ambo sudah waktunya profesional saja, fungsional saja. Pengurus masjid mesti orang masjid. Itu yang lah takut tadi. Yang kedua ini profil Pak, profil aktivis masjid. Satu tidak berkompromi dengan larang pantang PPI. Jadi orang tak kare, tapi karena tidak kare-kara loh, kare-kara kena ini karenya kare ruyung kan kare, tapi di luarnya nama nungguin tangkrangi, buat sedang bersuara tangkrangi, tangkrangi kare di dalam
tapi di luar nak manukoi. Tersinggung seorang sadua dewa kasihan kalau media siapa pun cek lah. Kalau pek kare itu kare dibuang, Pak. Aja dibuang di luar sering kare. Dalam propos alam tekamannya di guru cerita aja berarti. Nang kedua usisa ala takwa. Pastikan masjid itu asasnya ketakwaan. Kalau masjid takwa bela nanti dalam menentukan uang sedepan. Tapi sadu musajiko mesti usisa ala takwa. Tidak ada pembicaraan orang di masjid itu kecuali memperkuat dasar-dasar ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada hak privilege di masjid. Tidak ada yang merasa paling berhak di masjid. Walaupun ikut tanahan duang awak dulu. Tapi lah awak kama selesai ceritanya tanahan duang yang mana? Ya kelurahan. Selesai. Finish. Nan ketiga, konon hebat. Ko inspirasimu begini. Rijalu ayyaqaharu. Konon pengurus yang dilantik tadi. Orang-orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri. Ya beda Pak. Orang yang merasa bersih, dia orang yang selalu ingin membersihkan diri. Kalau orang merasa bersih, apa masalah wadahnya? Jelas setiap kecil. Tapi kalau orang yang selalu ingin membersihkan diri, artinya orang punya kesadaran. Singkat kaji, bagian dari apresiasi, penghargaan dan penghormatan terhadap pimpinan ranting kelurahan. Saya Kecamatan Muranji, adik-adik dan ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita berikan apresiasi. Kita semua adalah mujahid masjid yang kita harapkan sebagai epicentrum pusat getah masyarakat. Oleh karena itu setidak-tidaknya tolong dipastikan satu, profil orang nan kamaisi musaji jamaah dipikirkan namun. Nang kedua, tolong pikirkan jangan sampai menjadi sumber kehebohan. Yang ketiga, mari kita perkuat keistiqomahan kita sebagai rijalul masjid, aktivis masjid, di mana aktivis masjid ayyutahharru innallaha yuhibbul mutatahhirin. Itu ujung ayat itu. Dia selalu ingin lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.